Sinergi alam yang terganggu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya akan menimbulkan bencana bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebut saja misalnya habitat gajah Sumatera yang terancam kepunahan. Akibat ekosistem tempat tinggalnya beralih fungsi, menjadi permukiman atau lahan bercocok tanam. Konflik manusia dan gajah pun terjadi. Penyediaan wilayah konservasi adalah jawaban atas permasalahan ini. Saat memasuki wilayah Taman Nasional Waikambas Lampung, suasana lengang tampak jelas terlihat. Suara serangga hutan seakan menyapa mereka yang masuk ke sini. Suasana seperti inilah yang mengisi hari-hari Khairul Anam, salah seorang pawang gajah. Hampir 13 tahun, Anam, begitu ia biasa disapa, mengabdikan diri di Pusat Latihan Gajah atau PLG Waikambas, Lampung. Kakinya raus. Siapa yang akan mengira, pria 35 tahun dengan perawakannya yang sedang ini mampu menjalani profesi sebagai pawang gajah, jenis mamalia yang merupakan hewan darat terbesar di dunia. Di sini ada lowongan, ya terus masuk pawang itu. Dari kecil emang udah suka sama binatang. Terus apa? Kendalanya di sini ada lowongan untuk pawang, terus masuk pawang. Pelatihan ada, pelatihan khusus gitu. Jadi kan nanti kita bareng-bareng sama yang udah senior latihan. Ya, nanti kalau udah bisa baru kita nanti yang gajah liar gitu. Naik-naik untuk naik di punggung gajah pertamanya kan. Jadi kita naiknya ke yang udah jinak dulu. Jadi nanti kalau udah bisa baru kita yang liar. Melatih gajah adalah salah satu tugasnya. Ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kemampuan khusus untuk menjalani tugas ini. Selain mengikuti pelatihan khusus saat baru bergabung di PLG ini, kedekatan Anam dan hewan binaannya terjalin akibat rutinitas yang dilakukan sang pawang sehari-hari. Mereka pun akhirnya dapat saling memahami satu sama lain. Pagi itu kalau yang piket pagi itu jam 8 kan bersihin kandang. Habis bersihin kandang, ngambil gajahnya, minumin, kita mandiin. Setelah mandi, kalau kita perlu latihan untuk atraksi pengembangan, kita latihan dulu ke area. Kalau sore nanti sekitar jam 3 itu baru kita ambil. Kita minumin, kita mandiin, taruh di kandang ini.
Jadi kalau seneng gitu kan dia umpama dilepas gitu ya, dia tuh teriak-teriak terus lari-lari gitu. Jadi kalau terus di kolam dia seneng gitu. Jadi kalau dia sakit dilepas juga diem aja gitu. Udah seneng ya sama gajahnya ya, kayak ini ya, kayak istri sendiri gitulah ibaratnya kan gitu. Kalau manusia dengan hewan, manusia dengan gajah itu ya sebetulnya ya sama-sama makhluk ya, bedanya kan dengan akal pikiran. Tapi kita kembali ke amanah tadi, ya kita lindungi dengan baik, kita perlakukan dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Tapi kalau gajah itu asal-asalnya latihnya ya juga lama hasilnya, lama kan kita harus pakai target, ini nanti bulan depan bisa apa, bulan berikutnya bisa apa itu kan. Kalau yang lebih maju lagi, alhamdulillah saya selama ini waktu itu sampai pengalaman saya jadi perawat gajah selama 7 tahun, memegang gajah kurang lebih ya 4 ekor. Sepanjang karirnya, Anam telah diberikan kepercayaan membina 2 ekor gajah. Bersama mereka, berbagai pengalaman pun telah dirasakannya, termasuk memberikan pemahaman pada pengunjung yang awam akan gajah. Baru dua. Jadi yang latih pertama itu udah jinak, itu dibawa ke Bintan kalau nggak salah itu. Nah, setelah itu megang heli ini sampai sekarang itu kadang ya nyampe Palembang, Jambi. Di sana untuk atraksi sama kayak di sini. Jadi atraksi melayani naik-naik pengunjung. Ya sebenarnya nggak ganggu pengunjung itu, cuman pengen megang-megang gitu kan, ada yang bisa terus sama pengunjung itu belum pernah. Ya mungkin kalau yang kecil-kecil itu kan kadang dia karena sering pengunjung datang ngasih makanan, jadi setiap ada pengunjung dia minta makanan terus. Kalau udah dikasih sekali itu ngikutin terus gajahnya, jadi pengennya dikasih makanan terus gitu. Waktu latihan gitu kan, waktu mau masang borgol, kaki belakang nendang gitu kan, nendang pas ini lompat itu. Menyandarkan hidup sebagai pawang gajah dirasakan cukup oleh ayah satu putri ini. Namun, bukan berarti profesi tersebut meninggalkan harapan masa depan begitu saja. Peluang berkarir lebih tinggi pun terbuka, seperti menjadi polisi hutan. Alhamdulillah sementara ini masih cukup. Ya, kalau nurutin kurang ya kurang terus gitu. Kalau cukup ya cukup. Ya cukup lah untuk biaya sehari-hari gitu. Inginnya ya jadi pegawai negeri gitu. Ya biar kedepannya sukses gitu. Anam, satu dari sedikit orang yang bekerja sebagai pawang gajah. Pekerjaan yang mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Namun ia dan rekan-rekan seprofesinya telah menunjukkan kepada kita bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan hewan dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan.
demi menjaga keseimbangan alam.